Sasando, Bahasa dan Sastra Indonesia. Hai insan edukasi, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA. Produksi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang macam-macam citraan dalam puisi. Setelah mendengarkan program ini, kalian diharapkan dapat memahami macam-macam citraan yang terdapat dalam puisi dengan baik. Dalam buku Kamus Istilah Sastra, citraan dijelaskan sebagai sarana dalam sastra untuk menggambarkan lakuan, orang, benda, atau gagasan yang berupa gambar angan, sebuah objek yang tampak oleh mata kita, tetapi dapat menyarankan hal-hal yang merangsang panca indera lain seperti pendengaran dan penciuman. Sebuah puisi biasanya memuat beberapa macam citraan. Suminto Asayuti dalam buku Berkenalan dengan Puisi menyebutkan adanya 7 macam citraan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciuman, citraan pengecapan, citraan gerak, dan citraan perasaan. Mari kita simak bersama-sama penjelasan macam-macam citraan berikut ini. 1. Citraan penglihatan merupakan citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata, seolah-olah dapat melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat. Menurut Burhan Nurgiantoro, citraan ini terkait dengan pengkonkretan objek yang dilihat oleh mata, yakni objek yang dapat dilihat secara visual. Yang kedua, citraan pendengaran, yaitu citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar atau telinga, seolah-olah dapat mendengar sesuatu yang diungkapkan melalui citraan tersebut. Herman J. Waluyo dalam buku Teori dan Apresiasi Puisi menjelaskan, jika penyair menginginkan citraan pendengaran, maka pembaca seolah-olah dapat mendengar sesuatu saat sedang menghayati sebuah puisi. 3. Citraan perabaan, yaitu citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit, seperti kasar, lembut, dan basah. B.P. Situmorang dalam buku Puisi, Teori Apresiasi Bentuk dan Struktur menjelaskan citraan perabaan berkaitan dengan kulit yang menyebabkan pembaca seolah merasakan sesuatu di bagian kulit, seperti rasa dingin, rasa panas, rasa nyeri, atau rasa gatal. Keempat adalah citraan penciuman, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera pencium atau hidung, seolah-olah objek yang dibicarakan berbau harum, busuk, anyir, atau jenis bau lainnya. Dalam hal ini, pembaca tidak berarti mencium bau sesuatu, melainkan seorang pembaca telah terbawa oleh imaji penyair yang sedang mencium sesuatu dan digambarkan melalui bahasa kiasan. Kelima adalah citraan pengecapan, yaitu citraan yang melibatkan indera pengecap atau lidah, seolah-olah kita dapat merasakan sesuatu yang pahit, asam, manis, dan kecut. Hal ini sesuai dengan pendapat Situmorang bahwa dengan membaca atau mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu, kita seperti mencicipi sesuatu yang menimbulkan rasa tertentu. 6. Citraan gerak, yaitu citraan yang secara konkret tidak bergerak, tetapi secara abstrak objek tersebut bergerak. Hal ini sesuai dengan pendapat Situmorang bahwa citraan gerak adalah gerak tubuh atau gerak otot yang menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan badan atau gerakan otot-otot tubuh. Diksi mengejar, memanjat, meraih, dan melompat yang dibaca seolah-olah membuat pembaca ikut melihat gerakan badan tokoh tersebut. Ketujuh, citraan perasaan,
merupakan citraan yang melibatkan hati atau perasaan sehingga membantu kita dalam menghayati suatu objek atau kejadian yang melibatkan perasaan. Contoh perasaan yang disampaikan adalah perasaan bahagia, suka, gembira, marah, cemas, sedih, pilu, dan perasaan lainnya. Nah, Insan Edukasi berdasarkan penjelasan citraan tersebut, mari kita dengarkan pembacaan puisi karya Toto Sudarto Bachtiar yang berjudul Gadis Peminta-Minta berikut ini. Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni, untuk dapat membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, oh kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Insan Edukasi, dari pembacaan puisi tersebut terdapat 2 jenis citraan yang digunakan. Citraan tersebut adalah penglihatan dan perasaan. Sebagai contoh, kutipan puisi yang mengandung citraan penglihatan terdapat dalam bait pertama, yaitu Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Kemudian contoh kutipan puisi yang mengandung citraan perasaan terdapat dalam bait kedua, yaitu Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap, gembira dari kemayaan riang. Baik Insan Edukasi, kalian telah mendengarkan penjelasan tentang macam-macam citraan dalam puisi. Guna menambah pemahaman kalian mengenai citraan, silakan kalian dapat mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik. Nah, Insan Edukasi, janganlah berhenti belajar karena masa depan yang gemilang hanya milik orang-orang yang mau berproses dan berjuang. Salam literasi. Terima kasih dan sampai jumpa.